Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari dan membahas lebih lanjut terkait dengan karir, yaitu apa definisi karir itu sendiri, beserta bagaimana sudut pandang karir jika dilihat dari individu dan organisasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas terkait dengan teori perkembangan yang mendasari dari karir itu sendiri, di mana karir ini tidak hanya saat kita bekerja saja, namun dari kita mengawali masa sekolah, menentukan tujuan hidup kita atau masa depan kita hingga kita bekerja dan nanti mungkin kita mengalami hambatan ataupun juga tantangan dalam melakukan pekerjaan itu adalah bagian dari karir. Karena itu untuk pertemuan ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan hal-hal tersebut. Jika kita melihat dari pengertian karir itu sendiri, menurut Isaac von M. Brown 1997 mengatakan bahwa karir itu dititikberatkan pada keterlibatan individu secara aktif dalam pemilihan karir tersebut. Sedangkan pada vokasional ini mengatakan bahwa individu menerima panggilan jiwa secara pasif, hanya berdasarkan godsend atau anugerah dari Tuhan. Sehingga ada dua keterbalikan gitu ya. Yang satunya mengatakan bahwa dari Isaac Brown mengatakan karir ini sebenarnya adalah adanya keterlibatan di mana individu ini secara aktif memilih apa yang sesuai dengan dirinya. Sedangkan kalau di vokasional itu mengatakan bahwa individu itu hanya menerima saja berdasarkan dari, kalau kasarnya kita adalah wangsit gitu ya, panggilan jiwa atau anugerah dari Tuhan gitu mengatakannya. Selanjutnya pengertian dari karir menurut Superdalam Seligman mengatakan bahwa karir hanya sebagai pemenuhan dari 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan akan hubungan atau human relation, kebutuhan akan aktivitas, dan kebutuhan akan mata pencaharian atau livelihood. Jadi pure hanya untuk memenuhi kebutuhan saja karir itu. Oke, sebenarnya kalau kita melihat dari pengertian karir dari dua tokoh tersebut, sebenarnya karir ini ada beberapa istilah yang mendekati atau yang mirip dan kadang-kadang sering disalahgunakan. Karena itu ini akan kita bahas terlebih dahulu agar teman-teman bisa membedakan sebenarnya karir dan istilah-istilah lain yang mendekati itu apa sih perbedaannya. Yang pertama adalah work. Work ini sebenarnya lebih cenderung pada penggunaan tenaga atau usaha yang ditunjukkan untuk memproduksi atau mencapai sesuatu. Jadi usahanya kalau work itu. Sedangkan occupation ini lebih menekankan pada aspek bahwa seseorang merasa terlibat dalam pekerjaannya karena telah mempersiapkan diri untuk memegang pekerjaan tersebut dan memperoleh kepuasan pribadi. Di sini walaupun keterlibatannya masih dibatasi pada jam bekerja saja. Jadi di sini pada pengertian occupation ini, individu terlibat penuh dan merasa sadar bahwa dia memang memilih pekerjaan tersebut. Gitu. Dia melakukan pekerjaan tersebut dan merasa puas. Gitu. Kebalikannya yaitu adalah job atau employment, di mana menekankan bahwa seorang itu sibuk mengerjakan sesuatu dan mendapatkan imbalan secara ekonomis atau secara monetary, di mana usaha waktu yang ia curahkan ini tidak diperhatikan apakah dia itu bersungguh-sungguh atau merasa terlibat atau merasa puas. Itu yang lebih disebut dengan job atau employment. Agar kita tidak bingung gitu ya, dan bisa mengetahui lebih dalam terkait dengan esensi karir ini sendiri, kita pakai karir yang menurut Gisbert 1983 yang mengatakan bahwa karir ini sebenarnya terdiri dari 3 hal, yaitu peranan hidup atau life role, lingkup kehidupan atau life setting, dan peristiwa hidup atau life event. Nah, yang dimaksud dengan life role ini adalah terkait dengan role-nya atau perannya dia jadi apa gitu. Apakah
misalnya di pekerjaan, dia menjadi pekerja, atau dia sebagai anak di anggota keluarganya, itu adalah life role, peran. Selanjutnya terkait dengan life setting itu adalah bagaimana settingnya atau bagaimana keadaannya, di mana mencakup di sini contohnya misalnya individu saat ini sedang meniti karir di suatu lembaga tertentu dan memegang jabatan sebagai dosen misalnya, seperti itu. Jadi ada settingnya di sana. Dan yang terakhir adalah peristiwa hidup atau life event. Nah, kalau life event ini meliputi keseluruhan proses dalam hidup yang berkaitan dengan karir, termasuk dari dia pertama memulai mencari pekerjaan, lalu memasuki pekerjaan tersebut, kemudian menyesuaikan diri dengan pekerjaan itu, lalu menghadapi kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan mungkin dia kehilangan pekerjaan atau mengundurkan diri atau bisa dipindah tugaskan dan sebagainya. Itulah karir. Selain tadi 3 hal yang sudah saya sebutkan, istilah yang mendekati dengan karir, di sini ada juga beberapa istilah yang mungkin harus teman-teman pahami terlebih dahulu atau akan sering teman-teman temukan selama membahas terkait dengan karir ini. Yang pertama adalah posisi. Posisi ini menunjukkan peranan individu dalam keseluruhan rentang hidupnya. Siapa saya, bagaimana saya, mengapa saya di sini, itu adalah menunjukkan terkait dengan posisi. Jadi nama lain dari peran individu dalam keseluruhan rentang hidupnya. Seringkali posisi itu dialami begitu saja dan tidak ada kaitannya dengan pembentukan karir. Namun tidak jarang posisi individu akan berpengaruh terhadap perkembangan karirnya. Contohnya, posisi atau peran sebagai mahasiswa psikologi pada suatu perguruan tinggi akan mendukung individu untuk bisa mengembangkan karirnya sebagai konselor. Karir sebagai konselor tidak akan terwujud apabila individu tersebut memiliki posisi sebagai mahasiswa fakultas, ambillah contoh mungkin keguruan atau fakultas teknik misalnya. Karena konsep posisi ini sangat berkaitan dengan pertanyaan siapa saya, bagaimana saya, dan mengapa saya berada di sini. Nah, ketika individu itu dapat menjawab dan memberikan penjelasan mengenai pertanyaan di atas, maka individu dapat memahami posisi dirinya dengan sangat baik. Pemahaman tersebut itu dapat pula diartikan bahwa konsep siapa saya, bagaimana saya, dan mengapa saya ada di sini berkait antara satu dengan lainnya. Contohnya misalnya, mahasiswa psikologi dikatakan memahami posisinya apabila dia menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Saya wanita, saya adalah seorang mahasiswi psikologi tingkat akhir yang sedang menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu prasyarat pengukuhan gelar sarjana. Saya berada di sini karena ingin menjadi psikolog di salah satu lembaga sekolah ABK setelah lulus dan mengambil pendidikan profesi psikologi. Nah, itu terkait dengan posisi. Selanjutnya yaitu pekerjaan. Nah, pekerjaan ini apa yang saya kerjakan dan imbalan apa yang saya peroleh. Nah, pekerjaan dalam teori karir hanya terdiri dari aspek mengerjakan dan aspek imbalan tanpa ada aspek psikologinya. Jadi dapat diartikan bahwa melakukan apa yang disebut dengan pekerjaan, individu tidak perlu kebutuhan kesenangan, kesesuaian, dan pemilihan. Seorang bekerja karena memang harus dan butuh. Daripada itu tidak ada lagi ada konsep pekerjaan gitu. Jadi hanya butuh dan memang harus seperti itu. Selanjutnya adalah jabatan. Nah, kalau jabatan ini tangga struktural yang akan diraih individu untuk sampai ke tingkat teratas dari pengembangan karirnya. Jadi tidak semudah pekerjaan yang bisa dilakukan begitu saja. Kalau jabatan memerlukan karakteristik yang lebih khusus, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan tertentu atau skill tertentu agar individu bisa naik ke level yang lebih tinggi gitu. Karakteristik yang dimaksud bisa jadi ditetapkan oleh institusi atau organisasi tempat individu itu bekerja, sehingga semua pekerja memiliki
kesempatan yang sama untuk bisa mendaki tangga struktural yang dimaksud seperti itu. Selanjutnya, yaitu perkembangan karir. Karir ini adalah kombinasi aspek fisik, psikis, sosial, edukasi, dan ekonomi, dan kesempatan dalam pembentukan karir individu pada keseluruhan jangka hidup individu, dilakukan dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Jadi tadi, apabila orang ingin naik jabatan dan selanjutnya itu biasanya ada pengembangan karirnya, yaitu tadi kombinasi antara aspek fisik, psikis, sosial, edukasi, ekonomi, dan kesempatan. Yang terakhir adalah kematangan karir, yaitu kemampuan individu untuk merencanakan dan mencari kemungkinan-kemungkinan karir, serta mencari informasi mengenai pilihan karir yang relevan dengan dirinya. Jadi, bisa jadi saat ini teman-teman masih dalam tahapan yang belum matang karena masih mencari atau tahapan eksplorasi, dan itu masih dalam tahapan wajar. Karena dalam umur Anda yang segini, seperti yang kemarin sudah dijelaskan, Anda masih mencari-cari kasarannya mana yang paling cocok dengan saya, masih dalam tahapan coba-coba, itu nggak masalah. Berbeda jikalau mungkin umur 40-50an masih belum matang karirnya atau masih belum tahu yang mana yang paling cocok dengan dirinya gitu, atau yang harus dia lakukan dalam pengembangan karirnya, maka itulah yang nanti akan dibutuhkan intervensi atau mungkin konseling karir. Seperti tadi yang sempat kita singgung, yaitu ada yang namanya pengembangan karir, menunjukkan bahwa karir itu butuh berkembang, dimana kenapa karir itu butuh berkembang? Karena perubahan itu adalah tidak terelakkan, sehingga manusia atau individu itu butuh mengembangkan karirnya agar bisa bersaing di pangsa pasarnya, di industri yang dia geluti. Jikalau dia tetap jalan di tempat dan tidak mau berkembang atau mau maju, maka dia akan tertinggal dan mungkin tidak bisa bertahan dalam karirnya. Karena itu butuh yang namanya perencanaan karir, yaitu proses di mana individu mulai mengidentifikasi dan mengambil langkah serta strategi dalam menjalani karirnya dengan mempertimbangkan perubahan yang terjadi di dalam dan di diri organisasi. Jadi harus melihat bahwa langkah apa yang harus saya lakukan atau perubahan apa yang harus saya ikuti, sehingga nanti perubahan tersebut disesuaikan dengan dari dalam dirinya dan juga organisasinya. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman sudah pernah ikut dalam organisasi gitu ya, mungkin organisasi dulu adalah organisasi OSIS di SMA gitu ya. Begitu masuk kuliah, Anda sudah mulai kepada organisasi yang di BEM. Walaupun sama-sama organisasi mahasiswa atau organisasi siswa, mesti ada perbedaannya di sana. Ada pengembangan karirnya di sana. Kalau Anda yang jadi pemimpin, yang awalnya di OSIS gitu ya, Anda jadi ketua OSIS, sekarang Anda ingin menjadi ketua BEM, otomatis ada perencanaan karirnya. Misalnya Anda pertama jadi anggota, Anda lihat dulu kira-kira bagaimana sih kalau di BEM ini pekerjaannya seperti apa, budayanya bagaimana, atau mungkin karakteristik cara bekerjanya seperti apa. Jika Anda sudah bisa beradaptasi dan sudah bisa mengidentifikasi kira-kira apa yang harus saya perbaiki dari diri saya, atau apa yang harus saya rubah dari diri saya agar bisa menjadi ketua BEM misalnya, seperti itu. Pada semester awal Anda masih jadi anggota, semester selanjutnya Anda melakukan perubahan-perubahan yang telah ada identifikasi sebelumnya gitu. Sehingga Anda sudah bisa mengambil langkah bahwa untuk menjadi ketua BEM misalnya, Anda sudah mulai mempelajari terkait dengan semua ketentuan-ketentuan dan juga orang-orang yang harus
kenali atau mungkin juga yang diajak kerjasama gitu dalam pengurusan BEM misalnya seperti itu. Itu adalah contoh dari perencanaan karirnya. Atau mungkin teman-teman misalnya dari sekarang ini menjadi mahasiswa psikologi, lalu Anda ingin menjadi apa ke depannya? Misalnya Anda ingin jadi psikolog gitu, berarti harus Anda identifikasi sekarang ini saya membutuhkan apa, dari diri saya ini yang kurang apa. Yang jelas yang pertama Anda harus lulus S1 terlebih dahulu, karena untuk menjadi mahasiswa magister profesi psikologi sebelum menjadi psikolog itu harus lulus S1 dulu gitu kan. Berarti Anda mengambil langkah menyelesaikan S1 psikologi gitu. Dalam waktu berapa lama? Nah, itu yang harus direncanakan dengan strategis dan matang sehingga nanti tujuan Anda tercapai dalam kurun waktu yang juga telah ditentukan. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan karir dan perencanaan karir dari sudut pandang individu dan organisasi. Kalau dari sudut pandang individu di sini, kita dapat melihat bahwa dia melakukan perencanaan karir terfokus pada individu itu sendiri dan keinginan, keahlian, serta hasrat mereka, gitu kan. Yang tadi contohnya, Anda ingin menjadi psikolog gitu. Ya sudah, berarti disesuaikan dengan keinginan Anda dan keahlian Anda saat ini dan juga hasrat Anda untuk mencapai tujuan menjadi psikolog. Berbeda kalau di organisasi. Kalau di organisasi harus mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusianya dan juga sejumlah aktivitas karir dan lebih menekankan pada jenjang atau jalur karirnya di situ. Karena apa? Di sini kita harus lihat tujuan organisasinya apa gitu. Saat ini sumber daya manusianya berapa gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan karir orang-orang yang ada di sana. Seperti itu. Nah, setelah dikaji lebih mendalam terkait dengan perencanaan dan pengembangan karir ini, kita dapat melihat bahwa butuh ada yang namanya person job fit atau kesesuaian antara individu dan pekerjaannya. Jadi apabila Anda ingin misalnya menjadi psikolog atau masuk dalam organisasi atau mau masuk atau menekuni karir tertentu, harus dilihat dulu kesesuaian antara Anda dan pekerjaan Anda. Jadi kesesuaian ini yang baik itu membutuhkan kecocokan antara kemampuan individu dan tuntutan pekerjaannya. Tetapi juga penghargaan yang diinginkan oleh individu dan penghargaan yang ditawarkan oleh organisasi itu juga harus sesuai. Jadi terkadang ada di mana perencanaan karir atau pengembangan karirnya itu tidak berhasil atau terhambat karena adanya ketidaksesuaian tersebut. Dia ingin menjadi psikolog, namun mohon maaf intelektualnya tidak tercapai, tidak memenuhi. Misalnya dia sangat susah sekali atau sangat lambat sekali dalam memahami pelajaran atau mata kuliahnya, sehingga dia tidak bisa lulus atau sering mengulang mata kuliah seperti itu. Begitu juga efek dari atau aspek dari organisasi ini juga ternyata berpengaruh dalam pengembangan karir dan perencanaan karir dari individu tersebut. Misalnya dia sudah bekerja di suatu organisasi, sudah lama bekerja di sana, namun saat dia ingin menjadi naik pangkat gitu ya, dari organisasi tersebut tidak ada kenaikan pangkat dalam waktu yang lama, sehingga yang mungkin persyaratannya dia kurang dari 30 tahun itu adalah persyaratan utama untuk menjadi supervisor misalnya atau menjadi pimpinan misalnya. Ternyata karena dia sekarang umurnya sudah mendekati 35, sedangkan
tidak akan ada kenaikan pangkat dalam waktu yang lama gitu ya. Berarti penghargaan yang diharapkan oleh individu tersebut tidak dapat terpenuhi dari perusahaan atau dari organisasi, sehingga untuk pengembangan karir dan perencanaan karirnya terhalang. Kesesuaian tersebut juga akan mempengaruhi kesejahteraan fisik dan psikologi individu serta produktivitasnya. Nah, contohnya tadi itu, jika dia sudah ingin mengembangkan karirnya atau membuat perencanaan karirnya, namun terhalang oleh hal-hal tersebut tadi, bisa jadi dia down atau mungkin akhirnya malas-malasan, dan akhirnya mungkin jadi sakit-sakitan. Itu bisa terjadi. Oke, nah sekarang kita akan melihat terkait dengan pentingnya person job fit dari sudut pandang individu dan organisasi. Dari sudut pandang individu sendiri, perlu adanya person job fit. Salah satunya adalah kecocokan antara minat dan nilai seseorang dengan pekerjaan yang ia pilih. Ini sudah sangat tercermin sekali dan teman-teman mungkin sudah tahu. Contohnya saat teman-teman mempelajari asesmen bakat minat, kepribadian, dan kecerdasan gitu ya. Diingat lagi zaman dulu. Anda melihat bahwa ternyata kepribadian dan minat itu bisa mempengaruhi dari rekomendasi orang tersebut cocoknya pada pekerjaan apa. Nah, begitu juga di sini kasusnya. Misalnya kita ambil contoh teman-teman saat mau masuk ke Fakultas Psikologi ternyata bukan pilihan pertama gitu ya. Pilihan pertamanya adalah kedokteran, dan itu adalah minat yang paling teman-teman sukai, yang paling cocok. Maka jikalau teman-teman tetap bertahan di psikologi, mungkin pada semester 2 masih kepikiran ikut SNMPTN lagi atau ikut tes lagi untuk mau masuk ke kedokteran lagi. Masih gagal lagi misalnya semester 3, masih ingin mencoba lagi. Nah, itu sebenarnya akan menghalangi dan mungkin akan mempengaruhi terkait dengan proses Anda saat menjadi mahasiswa di psikologi. Karena itu butuh adanya kecocokan antara minat dan nilai individu terhadap pekerjaan yang ia pilih gitu. Dan selanjutnya, ada persepsi karyawan tentang person job fit berkorelasi positif dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasi, namun berkorelasi negatif dengan stres. Ini adalah hasil dari penelitian ya. Jadi persepsi karyawan itu apabila positif terkait dengan person job fit-nya, maka dia akan semakin puas dengan pekerjaannya dan juga semakin komit dengan organisasinya. Namun apabila person job fit-nya ini rendah dari individu tersebut, maka akan semakin tinggi stresnya gitu ya. Karena dia tidak merasa sesuai antara dirinya dengan pekerjaannya, dia akan merasa stres gitu. Orang tersebut menjadi tidak bahagia dan bisa mengarahkan pada organisasi yang tidak bahagia juga. Selanjutnya, untuk person job fit jika dilihat dari organisasi di sini, kecocokan seringkali ditingkatkan melalui proses perekrutan dan seleksi yang membantu pelamar dan mereka yang melakukan perekrutan menilai kemungkinan bahwa kandidat yang cocok dengan baik dalam pekerjaan dan dalam organisasi. Ini adalah contoh yang paling jelas psikotes misalnya. Di situ kan adalah usaha dalam proses seleksi gitu ya, bahwa pelamar itu dicari yang tadi mungkin minat dan kepribadiannya sesuai dengan pekerjaan yang ia lamar. Dan juga terkait dengan proses perekrutan, di mana saat dibuka lowongan kerja itu job requirement-nya, persyaratannya itu sudah disesuaikan untuk memenuhi kira-kira minimum dari orang tersebut bisa melakukan pekerjaannya, atau apabila diterima bisa bekerja dengan efektif atau tidak pada posisi tersebut.
Sebenarnya proses rekrutmen dan seleksi itu adalah salah satu bagian dari manajemen karir, yaitu suatu proses di mana organisasi memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para karyawannya guna menyediakan orang-orang dengan kualifikasi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi, seperti training juga, coaching, counseling juga, dan juga terkait dengan program suksesi atau jenjang karir di sana semuanya adalah bagian dari manajemen karir. Manajemen karir ini sendiri dilakukan untuk mengisi posisi di perusahaan atau organisasi dengan individu yang mempunyai minat, kemampuan, dan keterampilan yang memenuhi syarat dari pekerjaan tersebut. Perusahaan memberikan kesempatan untuk bertumbuh dan merealisasikan potensi karyawan secara penuh serta berhasil dalam mengembangkan karirnya. Nah, ini contohnya tadi seperti training, coaching, counseling, atau mungkin beberapa dari karyawan yang mungkin dianggap cukup berprestasi atau sudah menunjukkan performa yang baik di pekerjaannya dan akan diangkat menjadi supervisor, maka mereka akan diberikan tugas-tugas yang mengarah pada supervisor. Apabila mereka bisa bertumbuh dan bisa menyelesaikan proyek-proyek tersebut misalnya, berarti itu menunjukkan bahwa dia berhasil gitu ya dalam meningkatkan kemampuannya gitu. Jadi biasanya organisasi yang bagus itu manajemen karirnya itu juga baik. Jadi tahu tugas apa, training apa, dalam waktu berapa lama, dan programnya apa saja untuk bisa mengembangkan karir dari karyawannya. Itu adalah penjelasan terkait dengan karir, definisi karir, dan bagaimana karir ini berbeda di mata individu untuk kebutuhan individu dan juga untuk kebutuhan organisasi. Silahkan teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung komen di discussion di situ, lalu Anda menuliskan pertanyaan Anda apa. Nanti saya akan menjawabnya pada jam perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan bisa memberikan berkah bagi kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.